Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Jalla wa Ala yang telah berfirman, wa in ta'uddu ni'matallahi la tahsuha innal insana lazalumun kafar. Dan kalaulah kalian ingin menghitung-hitung akan nikmat Allah atas kalian, la tahsuha, niscaya kalian tidak akan mampu menghitungnya. Innal insana lazalumun kafar, sesungguhnya manusia itu pelaku kezaliman dan kekufuran. Alhamdulillah, pada malam yang berkah ini, berkat nikmat kesehatan dan kesempatan setelah hidayah taufik dari Allah Jalla wa'ala, kita dapat berkumpul kembali di rumah Allah yang mulia ini pada kegiatan yang mulia ini, kajian tafsir Al-Quran yang azim karya Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala. Maka kita memohon kepada Allah dengan nama-namanya yang indah, sifat-sifatnya yang maha tinggi, dan dengan namanya yang Al-A'zam, sebagaimana ia telah mengumpulkan kita saat ini di rumahnya yang mulia ini pada kegiatan yang mulia ini, agar kembali mengumpulkan kita semua di dalam syurga firdausnya di hari kiamat kelak. Amin ya rabbal alamin. Jamaah yang dimuliakan Allah rahimani wa rahimakumullah, pada pertemuan yang lalu Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala telah menerangkan kepada kita, menjelaskan kepada kita firman Allah Jalla wa'ala, yu'minuna bil ghaib, dengan penjelasan yang sangat sempurna, yang sangat jelas, dan berakhir pada penjelasan beliau keutamaan orang-orang yang beriman dan mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam padahal mereka tidak bertemu dan tidak melihat beliau. Berikut ini beliau akan menerangkan kepada kita firman Allah Jalla wa'ala, wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Di antara sifat al-muttaqin berikutnya adalah orang-orang yang menegakkan salat dan mereka menginfakkan sebagian rezeki yang telah kami berikan kepada mereka. Al-Imam Ibnu Katsir akan menerangkan kepada kita firman Allah, wa yuqimuna as-salah terlebih dahulu. Kata beliau, qala Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, wa yuqimuna as-salah ay yuqimuna as-salata bi furudhiha. Wa qala Dhahhak 'an Ibn Abbas, iqamatu as-salah itmamu ar-ruku'i was-sujudi wat-tilawah wal-khushu'i wal-iqbali 'alayha fiha. Wa qala Qatadah, iqamatu as-salah ay al-muhafadha 'ala mawaqitiha wa wudu'iha wa ruku'iha wa sujudiha. وقال مقاتل بن حيان إقامتها المحافظة على مواقيتها وإسباغ الطهور فيها وتمام ركوعها وسجودها وتلاوة القرآن فيها والتشهد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فهذا إقامتها. Kata Imam Ibnu Katsir bahwa sahabat Abdullah bin Abbas, juga Imam Qatadah ulama tabi'in, Muqatil bin Hayyan juga ulama tabi'in, mereka menerangkan bahwa ini maksud dengan yuqimunas shalah, yang seringkali diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia menegakkan salat. Bahwa ini maksud dengan yuqimunas shalah adalah beberapa makna. Yang pertama, melaksanakan hal-hal yang wajib di dalam salat. Jangan sampai dia meninggalkan hal-hal yang wajib. Dan ini membutuhkan pembahasan fikih salat agar seorang tahu hal-hal yang rukun, hal-hal yang wajib, dan hal-hal yang sifatnya sunnah di dalam salat, dari semenjak bertakbiratul ihram hingga berakhir dengan salam. Nah, itu pembahasannya dalam kitab fikih. Nah, menyempurnakan ruku, menyempurnakan sujud, tilawah, adanya bacaan Al-Quran setelah Al-Fatihah. Karena membaca Al-Quran setelah Al-Fatihah hukumnya sunnah, tidak wajib. Khusyuk di dalam salat, iqbal 'alaiha fiha, dia fokus dengan kandungan salat di saat melakukannya. Qatadah menyatakan bahwa iqamatus shalah, menegakkan salat, menjaga salat pada waktunya.
tidak mengerjakannya di luar waktunya. Tidak terlalu cepat dan tidak pula terlambat sehingga melakukannya di luar waktunya. Karena ada sebagian orang solat subuh gecok ya, jadi tahiyatul pergi kantu. Pahijak kantu baru sembahyang subuh. Sehingga beda mana solat subuh 2 rakaat inya jak kantu ju pada ju. Nah, dan itu menjadi kebiasaan sebagian orang. Andai kata sesekali terluput karena berjaga begadang di malam hari dikarenakan suatu aktivitas, itu dimaafkan dalam agama. Karena Nabi menyatakan man nama 'ani shalah aw nasiha falyusalliha idza dzakaraha. Barang siapa yang tertidur dari salat atau lupa dari salat karena banyaknya masalah problem dia lupa, maka hendaknya dia langsung salat di saat bangun dan di saat sadar. Tidak ada kafarah yang lain kecuali itu. Hadis riwayat Bukhari Muslim dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Tapi ada sebagian manusia memang sudah kebiasaannya salat itu telat, terkhusus salat subuh. Ya. Telat salat subuh gara-gara nonton bola. Gara-gara nonton MotoGP. Gara-gara bahas politik. Gara-gara warung kopi kan cukup kan? Tetapi kalau sesekali ia terlambat bangun salat subuh karena banyaknya problematika atau banyaknya tugas yang harus dia selesaikan di malam hari, dia sudah berusaha untuk bisa bangun cepat. Dengan sebelum tidur dia berzikir, dia berwudu, adab-adab nabawi. Sebelum tidur telah ia laksanakan qadarullah, telat bangunnya. Maka ini dimaafkan karena Nabi telah bersabda seperti di atas tadi, dan Nabi sendiri pernah terjadi yang hal seperti ini. Di dalam safar, Nabi dan para sahabatnya tertidur. Begitu bangun, matahari sudah di depan kepala. Sudah terbit matahari. Maka Nabi memerintahkan Bilal mengumandangkan azan. Beliau dan sahabatnya salat sunnah subuh 2 rakaat. Setelah itu beliau memerintahkan Bilal untuk mengumandangkan iqamat. Setelah itu Nabi melakukan salat berjamaah, salat subuh bersama para sahabatnya. Tapi kalau menjadi sebuah kebiasaan dan itu menunjukkan dia mensepelekan salat, maka kata para ulama tidak ada uzur. Tidak ada uzur dan tidak diterima salatnya tersebut. Dia termasuk dari orang yang Allah firmankan fawailul lil musallin alladzina an salatihim sahun fa khalafa min ba'dihim khalfun adha'us salata wattaba'us syahawat fasawfa yalqawna ghayya. Akan datang nanti setelah kalian, ini setelah Nabi dan para sahabat, sekelompok manusia dari umat ini yang menyia-nyiakan salat dan mengikuti hawa nafsunya, maka mereka pasti akan masuk ke dalam neraka ghayya. Nabi Allah menyatakan menyia-nyiakan salat, setelah itu Allah menyebutkan mengikuti hawa nafsu. Karena manusia tidaklah meninggalkan salat melainkan sebabnya karena hawa nafsunya. Tidak ada alasan lain. Karena salat hanya 5 kali dalam 24 jam. Semua yang mampu melakukannya. Enggak mampu berwudu bisa tayamum. Enggak mampu berdiri bisa duduk. Enggak bisa duduk berbaring di atas lambung kanan menghadap ke kiblat. Tidak bisa berbaring di atas lambung kanan menghadap ke kiblat, tidur terlentang. Tidak mampu pergi salat jamaah karena uzur sakit atau hujan atau safar atau dia security keamanan, dia salat tanpa jamaah. Tidak ada uzur. Ya. Hanya 2 kondisi seorang itu boleh meninggalkan salat. Yang pertama haid, yang kedua nifas. Maka jika ada orang suka meninggalkan salat dan dia lelaki, berhari-hari dia meninggalkan salat, maka berbaik sangka aja, mungkin dia lagi haid atau nifas. Ya, kata Qatadah bin Nu'aimah, maksud menegakkan salat adalah menjaga salat pada waktunya, menjaga wudunya dengan sempurna. Karena ada sebagian orang asal wudu aja, tinggal wudu ketemu pegang. Terkadang wudunya enggak sempurna. Nabi pernah melihat sahabatnya sebesar dirham, uang dirham sangat kecil, di bagian kakinya belum terkena air. Dia sudah selesai wudu, ya. Dan maka Nabi berteriak dengan suara yang lantang, wailun lil aqabi minan nar. Sungguh kaki-kaki seperti ini tempatnya neraka. Kemudian sahabat tersebut kembali mengulangi wudunya dari awal, kemudian salat lagi. Maka kata-kata menegakkan salat ya adalah melakukan salat pada waktunya, menjaga wudunya dengan sempurna. Wa ruku'iha wa sujudiha, sujudnya dan rukuknya. Karena di antara
tempat yang sering manusia tidak menyempurnakan salatnya adalah rukuk dan sujud. Itu yang lebih sering. Muqatil bin Hayyan juga menyatakan hal yang sama, hanya saja beliau menambahkan lagi dia bertasyahud dan bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam salatnya. Jamaah yang dimuliakan Allah rahimani wa rahimakumullah, masalah salat di dalam agama kita sangat prinsipil. Dia sangat besar kedudukannya, sehingga Allah Jalla wa'ala dan Rasulnya menjadikan salat ini rukun kedua di dalam Islam setelah dua syahadat. Di depan saya ada sebuah kitab bernama Al-Kabair, dosa-dosa besar, karya Imam Az-Zahabi rahimahullah ta'ala, seorang ulama besar dalam mazhab Syafi'i yang sangat terkenal. Di sini beliau mengangkat sebuah pembahasan dosa meninggalkan salat. Mari kita simak sebagai renungan bagi kita dan agar semakin menancap hukum salat ini dalam hati kita dan kepada anak keturunan kita. Di dalam surat Maryam, Allah berfirman ayat ke-59 hingga 60. Fa khalafa min ba'dihim khalfun adha'us shalah wattaba'u syahwat fasawfa yalqawna ghayya illa man taba wa amana wa 'amila shalihan. Maka akan datang setelah mereka nanti sedang generasi yang baik, generasi-generasi yang menyia-nyiakan salat dan menuruti hawa nafsunya, maka mereka akan masuk ke dalam neraka ghayya, kecuali orang yang bertobat, beriman dan beramal saleh. Ulama tafsir menerangkan ayat ini bahwa ini maksud menyia-nyiakan salat ada beberapa makna. Dia meninggalkan salat secara totalitas. Yang kedua, dia salat tetapi di luar waktunya. Yang ketiga, dia salat tepat waktu tetapi kewajiban dan rukun-rukun di dalam salat tidak ia tegakkan. Ini termasuk dalam firman Allah ini. Allah juga berfirman di dalam surat Al-Ma'un ayat keempat, failul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Sungguh wail untuk orang-orang yang salat. Wail Sa'id bin Abi Waqqas atau sahabat yang lainnya, atau Sa'id bin Al-Musayyab menyatakan bahwa yang namanya wail adalah sebuah lembah yang ada di dalam neraka. Dan secara etimologi wail artinya celaka. Celaka orang-orang yang mereka lalai dari salatnya. Maksud lalai dari salatnya seperti di atas tadi, dia memang tidak salat, atau salat tetapi di luar waktu, atau salat tepat pada waktu tetapi tidak melaksanakan kewajiban-kewajiban dan rukun-rukun yang ada di dalam salat, seperti tumakninah dan seterusnya yang dibahas oleh para ulama dalam pembahasan ini. Allah juga berfirman di dalam surat Al-Munafiqun ayat ke-9, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa man yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Wahai orang-orang yang beriman, jangan sampai harta dan anak-anak kalian melalaikan kalian dari zikir kepada Allah. Kata ulama tafsir, yang maksud zikir kepada Allah dalam ayat ini adalah salat 5 waktu. Dan barang siapa yang melakukan hal demikian, maka mereka adalah orang-orang yang merugi. Ini vonis dari Allah. Orang yang lalai dari salat karena harta dan anaknya pasti merugi. Mana lebih tahu, kita atau Allah? Allah lebih tahu. Tetapi tingkah laku sebagian orang yang mengaku mukmin, tingkah lakunya seakan-akan dia lebih tahu daripada Allah. Buktinya apa? Allah menyatakan orang yang meninggalkan sholat karena lalai dengan harta dan anaknya, dia pasti merugi. Dia sebaliknya, kalau saya pergi sholat meninggalkan toko saya akan merugi, omset saya akan berkurang. Berarti kan cara ngayang Allah. Tahu cara berarti? Tahu cara berarti? Kan cara ngayang Allah. Matematika yang lebih tinggi daripada ilmu Allah Subhanahu wa taala. Allah dipegah orang yang lalai dari salat gara-gara harta dan anaknya pasti rugi dunia akhirat. Iga yang dipegahnya mekuja salat tutup toko sekian laba gadah rugo. Perhatikan cara ngayang Allah. Ya kan? Memang lisannya tidak mengucapkan, tetapi lisanul hal, tingkah lakunya berkesan demikian, mengesankan demikian. Allah menyatakan orang yang meninggalkan sholat karena harta dan anaknya, dia pasti rugi dunia akhirat dalam segala apapun, usahanya, rumah tangganya, ataukah yang lainnya.
Dia justru sebaliknya pemahamannya. Sebagian orang demikian. Ketika ajak solat dipikir ni. Nya habis watai kerja masjid 20 minit. Dalam 20 minit lagut kurang lebih 20 buah bungkus. Dalam 20 bungkus yang nalaba takun padum pading lemio bu. Tabah bungkus padum laba. 50%. Takun labu 10 lebih, 5 lebih laba. Nyo kerja masjid habis watai 20 minit. 20 minit bisa lagut 20 buah. Berarti padum peng ada? Padum tertuh ribe asal tertuh ribe ilhu tertuh ribe gumkat golong hu asal tertuh ribe kedua tertuh ribe maghrib tertuh ribe lihat tertuh ribe isya tertuh ribe pertuh ribe kali ini belum pada tertuh ribe 12 juta 6 juta berapa 6 juta aku lah 6 juta kada alah Allah Maha Pengampun. Innallaha ghafurur rahim. Dadanginan aja. Tengah dah bayar kafarat, tengah dah buat bana ada kebu. Ya. Berarti kan cara ngayan Allah. Allah berpegah saya yang tengah solat pasti rugi. Pasti rugi. Tiga yang terbalik ni miok solat rugi. Berarti kan cara ngayan Allah. Kiban kalau orang. Itulah kalau orang sudah mengikuti hawa nafsu, akal sehatnya hilang. Sebagian manusia kalau untuk urusan dunia kalkulasinya main. Logikanya cepat, tetapi ketika untuk akhirat buntu logikanya, buntu kecerdasannya, putus akalnya. Putus akalnya. Subhanallah. Allah menerangkan bahwa orang yang meninggalkan salat, lalai dari salat. Lalai, apalagi meninggalkannya. Lalai dari salat, salat di luar waktu atau tepat waktu tetapi tidak melaksanakan wajibatnya, dia pasti merugi. Kok malah kita berkeyakinan sebaliknya, gara-gara salat usaha rugi. Berarti kita akan berburuk sangka kepada Allah, menentang Allah Subhanahu wa taala. Terus setelah itu begitu tutung tokok baru gemoy ya Allah pudesya lung ya Allah pudesya pegat ya Allah sampai ubeno musibah nan peterang gelung pada kemayangkan kayak apa salah Allah. Ya. Begitu tokohnya terbakar baru menangis, ya Allah dosa apa yang saya lakukan sehingga betapa besar musibah yang Engkau turunkan. Lebay. Ya. Padahal sebelumnya memang enggak pernah salat, begitu diuji oleh Allah langsung menyalahkan Allah. Kemudian kata Imam Az-Zahabi rahimahullahu taala, wa qala Allah taala, dan Allah juga berfirman dalam surat Al-Mudaththir ayat 32, ma salakakum fi saqar. Penduduk syurga bertanya kepada penghuni neraka, apa yang membuat kalian tersungkur ke dalam neraka saqar? Maka mereka menjawab, lam nakum minal musallin, karena dahulunya kami tidak salat. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Baihaqi dengan sanad yang sahih, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, awwalu ma yuhasabu alaihi al-'abdu yaumal qiyamah min 'amalihi as-shalah, fa in salahat faqad aflaha wa anjah, wa in naqasat faqad khaba wa qasir. Amalan yang pertama kali Allah hisab di hari kiamat adalah salat. Kalau salatnya sempurna, dia akan bahagia, selamat dari neraka. Tetapi kalau pada salatnya ada kekurangan, maka dia akan merugi. Dia akan merugi. Kemudian Al-Imam Az-Zahabi menyatakan, wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi telah bersabda, al-ahdu alladhi bainana wa bainahum as-salah, faman tarakaha faqad kafar. Perbedaan antara kita dengan non-muslim adalah salat. Yang meninggalkan salat dia kafir. Ini hadis. Lontuan sekedar membaca. Hadis riwayat Imam Ahmad. Dan hadis ini dijadikan sebagai dalil oleh mazhab Hambali, Maliki, Hanafi, bahwa orang yang meninggalkan salat secara totalitas dia murtad, batal Islamnya. Jadi memang masalah salat cukup fatal, masalah salat cukup fatal, masalah salat. Pernikahannya harus dibatalkan sampai kalau kecuali dia mau bertobat. Bahkan sebagian ulama ada yang berpendapat kalau dia tidak salat totalitas 5 waktu, enggak boleh dikuburkan di pemakaman kaum muslimin. Cukup rayu masalah solat jamaah. Nanti akan saya bacakan ucapan Imam Nuqaim menerangkan bagaimana besarnya dosa meninggalkan satu solat. Di dalam sebuah hadis yang lain, Nabi menyatakan bainal 'abdi wal kufri tarkus shalah. Pembatas antara seorang hamba dengan kekufuran
ya, kekufuran, Nabi menggunakan al di sini menunjukkan kufur besar adalah meninggalkan salat. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Imam Muslim dari sahabat Jabir. Sampai-sampai ada seorang ulama tabi'in yang bernama Abdullah bin Syaqiq menyatakan kanu la yarawna tarki syai'in minal a'mali kufrun illa shalah. Para sahabat tidak pernah menyatakan meninggalkan suatu ibadah bisa batal Islamnya kecuali salat. Kedudukan salat sangat besar dalam Islam, jemaah. Kemudian di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari, Nabi SAW menyatakan man fatatu salatul asr habita amal. Barang siapa yang meninggalkan salat asar terhapus amalannya. Hadis riwayat Al-Imam Al-Bukhari. Dan di dalam Sunan Abi Dawud, Nabi SAW bersabda, man taraka as-salata muta'ammidan faqad bari'at minhu zimmatullah. Barang siapa yang meninggalkan satu salat, maka dia telah lepas dari penjagaan Allah Subhanahu wa taala. Terlepas dari penjagaan Allah, tidak dijaga lagi oleh Allah. Satu salat dia tinggalkan, jemaah. Baik. Kemudian hadis berikutnya yang disebutkan oleh Imam Az-Zahabi di sini adalah riwayat Imam Ahmad dan Al-Imam Ibnu Hibban bahwa Nabi SAW bersabda, man hafadha 'alaiha kanat lahu nuran wa burhanan wa najatan yaumil qiyamah. Barang siapa yang menjaga salat, maksud menjaga salat seperti yang diuraikan oleh Ibnu Katsir di atas tadi. Wudunya benar, ya, salat tepat waktu, kemudian wajibat dan rukunnya ia laksanakan. Orang yang menjaga salat, maka pada hari kiamat, maka salat itu pada hari kiamat akan memberikan cahaya kepadanya, akan menjadi saksi kebaikan untuknya dan akan menyelamatkan dia dari neraka Allah. Wa man lam yuhafiz 'alaiha, dan barang siapa yang tidak menjaga salat ketika di dunia, lam takun lahu nuran wala burhanan wala najatan yaumil qiyamah. Tidak akan ada cahaya untuknya. Salat itu enggak akan menjadi saksi kebaikan untuknya dan tidak akan menyelamatkan dia di hari kiamat. Wa kana yaumil qiyamah ma'a fir'aun wa qarun wa haman wa ubay bin khalaf. Dan pada hari kiamat dia diletakkan oleh Allah bersama Fir'aun, nyangen ora kiamat. Kan cukup kayak kan? Fir'aun, ulama dari mana Fir'aun? Yang berkata ana rabbukumul a'la, tokohnya tagut. Iya. Tagut dari jenis manusia yang paling jahat adalah Fir'aun. Orang yang tidak menjaga salat di hari kiamat tempatnya bersama Fir'aun, bersama Haman. Ustaz mana Haman? Menterinya Fir'aun. Nyangan orang kiamat. Naga kan? Menteri kan? Tapi menteri Fir'aun. Wa Ubay bin Khalaf, dan Ubay bin Khalaf, salah satu orang yang merusak agama Islam dan tokoh kesyirikan. Nyangan orang hana salat. Mam yang merupak lako lagi, menintai lagi, cukup gad berarti merupak menintai CS Fir'aun, menintai CS Haman, kan cukup kan? Walaupun dia berdasi, berjas, pakaiannya Masya Allah, pekerjaannya rapi, enggak salat. CS Fir'aun, CS Haman, enggak ada artinya di dalam Islam. Enggak ada kemuliaan untuk dia di dalam Islam kalau dia tidak salat. Kemudian kata Imam Az-Zahabi, wa qala Umar radhiyallahu anhu. Umar radhiyallahu anhu berkata, amma annahu la hadha li ahadin fil Islam adha'a as-salah. Orang yang menyia-nyiakan salat tidak ada bagian, tidak ada nilai Islam pada dirinya. Ini ucapan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Mungkin ada yang bertanya, kenapa orang yang tidak menjaga salat dikatakan bersama Fir'aun, Haman, Ubay bin Khalaf, dan satu lagi tadi tidak terlihat, Qarun. Kenapa Nabi sebutkan bersama 4 orang ini? Kata Imam Az-Zahabi, karena orang yang melalaikan salat, tidak menjaga salat, sebabnya harta, terkadang harta, terkadang kerajaan, kerajaannya, karena jabatan sebagai menteri seperti Haman, atau perdagangan, perniagaannya. Nah, barang siapa yang dia meninggalkan salat karena hartanya, berarti dia cocok dibangkitkan bersama Qarun. Karena kekayaannya dia melampaui batas kepada Allah Jalla wa Ala. Kalau dia meninggalkan salat dikarenakan kerajaannya,
maka dia akan bersama Fir'aun yang membuat dia angkuh karena kerajaan yang dia miliki. Wa in ishtaghala bi wizarati husyira ma'a Haman. Kalau dia meninggalkan salat karena sibuk dengan jabatannya, berarti sama dengan Haman. Karena sibuk dengan jabatan yang diberikan oleh Fir'aun kepadanya, dia ikut rusak seperti Fir'aun, mengikuti Fir'aun. Nah, wa in ishtaghala bi tijarati husyira ma'a Ubay bin Khalaf tajirul kufar di Makkah. Kalau dia meninggalkan salat karena perniagaannya gara-gara gemukan lalai salat, berarti dia dibangkitkan, cocok dibangkitkan dengan Ubay bin Khalaf, seorang yang saudagar besar musyrik yang ada di Mekah. Nyan pedrongan orang yang hana menjaga salat. Ini 4 orang merupakan CS orang-orang yang tidak menjaga salat ketika di dunia. Nah, cukup lagak ini. Ya, bukan kaleng-kaleng dengan lagi bahasa anak muda lagi ini. Taib. Kemudian saking atau di sini juga boleh sebutkan ada hadis yang lainnya atau ucapan Abdullah bin Mas'ud. Kata beliau, "Man lam yusalli fala dina lahu." Orang yang enggak salat, enggak ada agama untuk dia. Dia enggak punya agama kalau enggak salat. So yang jamaah sahabat Nabi Abdullah bin Mas'ud, riwayat Muhammad bin Nasr fi Ta'zim Salah dan Ibnu Abi Syaibah. Nyokeun Abdullah bin Mas'ud, "Man lam yusalli fala dina lahu." Orang yang enggak salat adalah orang yang enggak punya agama. Hana pelelu tak ada pegahaba mata agama. Nya hana salat. Sebagian orang nya pegahaba ge perang agama, mata agama ba orang kopi, bekahlah kopi. Yang bae datang yang pak tubuh mana bengah. Nya yang bae datang. Yang pegahaba masalah donya masalah agama, tantang Masya Allah, tahajud antum pernah tinggal. Yang baik datang yang pak subuh mana? Yang baik datang. Yang itu bagian orang. Abdullah bin Mas'ud menyatakan, "Man lam yusalli fala dina lah." Orang yang enggak salat itu adalah orang yang enggak punya agama. Itu orang yang enggak punya agama, kata Abdullah bin Mas'ud. Jangan sok bicara masalah agama, menyayangkan, mengkhawatirkan agama Islam ke depan nanti, tapi dia sendiri enggak salat. Kata Abdullah bin Mas'ud, "Man lam yusalli fala dina lahu." Orang yang enggak salat adalah orang yang tidak punya agama. Nyoyangkeun Abdullah bin Mas'ud, luntuan membaca dan menerjemahkan. Baik. Cukup tegas. Ya, hukum terhadap orang yang tidak salat di dalam Islam. Nah, wa qala Ibnu Abbas, dan sahabat Abdullah bin Abbas menyatakan, "Man taraka salatan wahidatan muta'ammidan laqiya Allah taala wa huwa alaihi ghadban." Barang siapa yang meninggalkan satu salat saja, dia bertemu dengan Allah dalam keadaan Allah murka kepadanya. Subhanallah. Ini kedudukan salat jamaah. Saking dahsyatnya kedudukan salat ini, para nabi Ibrahim, bapaknya para nabi. Kenapa Nabi Ibrahim dikatakan bapaknya pada Nabi? Karena seluruh Nabi, seluruh Rasul yang datang setelah beliau itu anak keturunan beliau. Beliau punya anak 2. Anak pertama Ismail. Setelah 13 tahun lahir Ismail, dan Israiliyat sebutkan lahir Nabi Ishak. Seluruh Nabi dan Rasul yang Allah utus kepada Bani Israel yang berakhir dengan Nabi Isa itu anak keturunan Nabi Yakub bin Ishak. Ya, Ibrahim, Ishak, Yakub. Ya, Yakub memiliki bapaknya Israel, Bani Israel, anaknya Yusuf dan yang lain-lainnya, yang sampai ke bawah Nabi Musa dan berakhir Nabi Isa. Nabi yang dari keturunan Nabi Ismail adalah Nabi kita. Ismail punya 2 keturunan, Qahtan dan Adnan. Nabi kita melalui Adnan. Adnan ini tabinanya di Mekah, Madinah dan Tihama. Yang Qahtan di Yaman. Maka beliau dikatakan bapaknya para nabi. Masih berdoa kepada Allah, "Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dzurriyyati." Ya Allah, jadikanlah aku dan anak keturunanku sebagai orang-orang yang menegakkan salat. Ada yang nabi. Nabi karena menunjukkan pentingnya masalah salat jamaah. Dan para nabi seluruh mereka memperhatikan salat keluarga mereka. Allah sebutkan dalam surat Maryam, "Wadhkur fil kitab Ismail." Sebutlah Nabi Ismail dalam kitabnya. Setelah itu Allah sebutkan sifatnya Nabi Ismail, "Wa kana ya'muru ahlahu bis-salati waz-zakat wa kana 'inda rabbih mardiyya." Nabi Ismail adalah seorang nabi yang senantiasa memerintahkan keluarganya untuk melakukan salat. Dan Allah berfirman, "Wa'mur bis-salati wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqan nahnu narzuq wal 'aqibatu lit-taqwa." Dalam surat Thaha.
Perintahkan anakmu, keluargamu untuk salat dan bersabarlah. Enggak usah khawatir hilang rezeki karena salat. Kami akan memberi rezeki kepadamu. Kami tidak minta rezeki kepadamu untuk anakmu, untuk istrimu. Kami akan memberikan rezekinya. Jangan sampai kita beranggapan rezeki akan hilang karena salat. Allah katakan, kami tidak meminta engkau memberikan rezeki kepada anak istri, keluargamu. Kami akan memberikannya. Wal aqibatu littaqwa. Dan takwa itu selalu memberikan akibat, ya, masa depan yang indah. Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala di dalam kitabnya As-Shalah menyatakan, la yakhtaliful muslimuna anna tarka salat al-mafrudata 'amdan min a'zami dhunubi wa akbaril kaba'ir wa anna ithma 'inda Allah min a'zam min ithmi qatlin nafs wa akhdhil amwal wa min ithmi zina was saraqa wa syurbil khamr wa anna muta'arridun li 'uqubati Allah wa sakhatihi wa khuzyihi fid dunya wal akhirah. Sepanjang sejarah Islam tidak ada satupun ulama Islam yang berselisih. Seluruh mereka sepakat bahwa dosa meninggalkan salat di antara dosa yang sangat besar, dan bahwa dosa meninggalkan salat lebih besar daripada dosa membunuh, dosa merampok, dosa berzina, dosa mencuri, dosa minum khamar, dosa riba, dan bahwa orang yang meninggalkan salat dia telah menantang Allah untuk diadab, untuk dimurkai, dan untuk dihinakan oleh Allah di dunia dan akhirat. Jino pertanyaan jamaah. So lebih ni pilih ron urang ron ibu bapa miuna dua ro anak agam ya lamar anak inang urang ron. Si ro anak agam ganteng luar biasa. Ganteng luar biasa. Ganteng luar biasa. Dan dia tetapi dia enggak salat. Tetapi dia enggak salat, tidak pula homo. Ada satu lagi kurang ganteng, tapi sholat 5 waktu, tapi homo. Dan dipilih. Hah? Ciri jauh dia. Dan dipilih orang-orang. Hah? Miolong mandua nak pilih. Tapi yang paling mending dah, mending yang homo. Ada homo, tapi sholat 5 waktu. Ada satu lagi enggak homo, tapi enggak sholat. Yang homo tapi sholat dalam Islam masih lebih mending daripada orang yang tidak homo tetapi enggak sholat. Saya kira semateri-materi yang muslim, semateri-materi yang muslim. Materi bahasa Aceh pun. Apa materi bahasa Aceh Pak Bos? Hah? Mata duitan bahasa Indonesia. Materi. Semateri-materi yang muslim dan muslimah, saya yakin dia enggak akan menerima seorang lelaki yang homo, ya, yang homo, yang tiap hari kerjanya zina, setiap hari kerjanya judi, setiap hari kerjanya nyabu, mencuri, merampok sebagai menantunya. Semateri-materinya dia, walaupun itu laki kaya raya, anak raja sekalipun. Betul enggak? Hah? Tetapi tidak sedikit dari kaum muslimin mau menerima laki-laki yang tidak salat sebagai menantunya, padahal yang ini lebih parah daripada yang tadi. Sekali meninggalkan salat lebih besar dosanya daripada sekali zina. Sekali meninggalkan salat lebih besar dosanya daripada sekali homo. Mohon maaf. Sekali meninggalkan salat lebih besar daripada sekali riba, sekali merampok, sekali membunuh. Orang yang meninggalkan salat lebih besar, lebih bejat dalam Islam daripada koruptor, daripada penzina, bandar sabu, pembunuh, perampok. Dia memang ada masalah salat jemaah. Maka Nabi Ibrahim sampai engkau Nabi Ibrahim matang berdoa kepada Allah, Rabbi ja'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati, ya Allah, jadikan aku hambamu yang selalu menegakkan salat dan anak keturunanku. Padahal engkau Nabi, anak keturunan mandung Nabi, mantang berdoa lagi. Subhanallah. Karena salat adalah rukun yang sangat besar dalam agama ini. Setelah 2 syahadat. Baik tagai-tagai berpuak menintai hana salat. Lebih gan hana menintai daripada hana menintai hana semayang. Lebih gan hana menintai. Yang na desa matang ti uro tapi buku dengan hana semayang. Lebih gan hana menintai. Mana nak mati hana lako im kawin surga dengan insya-Allah. Daripada udip ngan lako hana salat. Hai dabo prata ngan CS Firaun nagat. Ngan CS Qarun, CS Haman, CS Ubay bin Khalaf. Nyan ngan anak lain. Subhanallah. Masalah salat masalah yang sangat besar jamaah.
Sisa beberapa pembahasan yang sangat penting terkait salat ini insyaallah taala akan kita lanjutkan pada pertemuan mendatang. Sisa waktu saya persilakan jika ada yang ingin menyampaikan kritikan ataukah yang lain. Di sini ada pertanyaan. Bismillah, ana mau bertanya, apakah memang dibolehkan mengganda salat yang kita tinggalkan di masa lalu ketika kita masih jahil? Sebab ada yang berpendapat demikian. Ini dibahas oleh para ulama dengan pembahasan hukum mengqadha salat yang kita tinggalkan dengan sengaja zaman dahulu. Sebelum hijrah, sebelum insaf, sebelum bertaubat. Memang ini masalah khilafiyah yang hendaknya kita saling berlapang dada. Sebagian ulama berpendapat dia wajib mengqadhanya. Mereka beralasan apabila meninggalkan salat karena tidur dan lupa yang itu merupakan uzur syar'i, wajib kita lakukan di saat mengingatnya, apalagi salat yang kita tinggalkan bukan karena uzur syar'i. Ini alasan. Sebagian ulama, Al-Imam Ibn Hazm membahas dalam kitabnya Al-Muhalla bil Athar dan menukilkan ucapan Abu Bakar, Abdullah bin Umar, Umar bin Khattab, Abdullah bin Mas'ud dan beberapa ulama lainnya setelah mereka bahwa menyatakan salat yang telah kita tinggalkan zaman dahulu dengan sengaja, bukan dengan uzur syar'i, tidak diqadha. Dan wallahu a'lam bishawab, saya yang masih dangkal ilmu ini memandang pendapat ini lebih kuat karena beberapa alasan. Yang pertama, kalau dikatakan boleh mengqadha secara logika, ini akan membuat orang bermudah-mudahan meninggalkan salat. Ini yang pertama. Alasan yang kedua secara ilmiah, tidak ada dalil yang jelas secara khusus perintah mengqadha salat yang ia tinggalkan dengan sengaja tanpa uzur syar'i. Nih, alasan yang ketiga. Kalau dia melakukan salat dengan qadha, berarti dia melakukan salat di luar waktunya. Melakukan salat di luar waktu tidak sesuai dengan tuntunan Nabi, dan Nabi bersabda, "Man amila amalan laisa 'alaihi amruna fahuwa rad." Barang siapa yang melakukan suatu amalan tidak sesuai dengan tuntunan kami, maka amalan tersebut tertolak. Alasan yang keempat. Allah berfirman di dalam Al-Quran, "Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun." Padahal dia salat tetapi telat hanya 5 menit setelah keluar waktu, hanya 1 jam, itu aja Allah ancam, apalagi dia melakukan salat di luar waktunya bertahun-tahun di luar waktunya. Nah, kemudian kata para ulama, tidak mengqadha'nya salat bukan berarti sepele, tetapi karena besarnya dosa tersebut sehingga tidak bisa diqadha. Maka kewajibannya adalah bertaubat. Dan Nabi telah bersabda, "At-taubatu tahdumu ma qablaha kama anna al-Islam yahdumu ma qablah." Taubat akan menghapuskan dosa-dosa sebelumnya, sebagaimana Islam menghapuskan dosa-dosa sebelum masuk Islam. Kalau dikatakan harus qadha, apa maknanya taubat? Ya. Kata Ibn Hazm menukilkan di sana, ini pendapatnya beberapa sahabat Nabi dan beberapa ulama tabi'in. Karena besarnya masalah salat jamaah, maka kewajibannya dia bertaubat. Dan alasan lainnya sebagian ulama menyebutkan, kalau dikatakan qadha, bagaimana cara mengqadha'nya? Karena dia tidak bisa memastikan secara pasti jumlah salat secara rinci yang ia tinggalkan. Bisa jadi setelah salat zuhur dia qadha salat zuhur, yang mana zuhur itu sudah pernah dia kerjakan zaman dahulu, berarti dia sudah melakukan suatu ibadah berulang kali. Kalau dia kayak-kayaknya, bisa jadi dulu saya tinggalkan. Ilmu Islam, ilmu pasti, bukan ilmu kayak-kayaknya. Bukan ilmu kayak-kayaknya, ilmu pasti, ilmu dalil. Itu agama Islam. Maka kewajibannya bertobat, memperbanyak istighfar, memperbanyak amal soleh dan menangis di hadapan Allah Jalla wa Ala. Wallahu a'lam bishawab. Ada pertanyaan yang lain? Ya maaf. Sini ada pertanyaan. Assalamualaikum Ustaz, saya mau bertanya, mohon maaf jika pertanyaan saya di luar pembahasan. Apakah mengkreditkan kereta termasuk riba? Setahu saya di dunia ini belum ada yang mengkreditkan kereta, kecuali di Sumatera. Kalau di Jawa nggak ada ya. Kalau di Sumatera mungkin. Kereta pun Honda Yamaha, mungkin aja Honda Fiction. Mungkin ya, kalau orang Sumatera mungkin mengkreditkan kereta. Kalau orang Jawa nggak mungkin kreditkan kereta, karena rata-rata kereta di Jawa punya pemerintah. Baik, apakah mengkreditkan kereta termasuk riba? Mohon penjelasannya. Jual beli kredit dalam ilmu fikih disebut dengan bai'ut taqsid. Terjadi khilaf di antara ulama. Jumhur para ulama berpendapat bai' taqsid itu boleh. Ya, jual beli kredit boleh dengan syarat.
telat, tidak kena bunga, tidak kena penalti. Yang masalah di kredit itu adalah penaltinya kalau telat. Itu yang jadi masalah. Dan asuransi ribanya. Itu yang masalah. Adapun beda harga antara kredit dengan kontan itu nggak masalah. Nyo moto ke drone, nyo kontan tertuh juta. Ya, karena drone kagak. Ya, kata belum. Nyo kredit 200 juta. Si belum duno telat, ana denda. Apa solusinya? Kalau dia nggak mampu lagi, dia bisa alihkan ke orang lain atau kita jual. Sisa uang dia kita kembalikan. Ini nggak masalah. Tapi kalau telat nggak boleh didenda. Allah berfirman, "Fa in kana dzu 'usratin fa nadhiratun ila maisarah." Kalau orang yang berpiutang sedang berkesulitan, ditunggu sampai selesai. Nah, sampai ada kemudahan. Nah, kalau kredit demikian tidak masalah. Adapun kredit yang sekarang menjadi masalah, yang pertama denda. Ya, denda. Yang kedua, diasuransikan. Yang ketiga, sebenarnya itu bukan barang dia. Dia bukan melakukan jual beli, tetapi piutang. Dia kasih utang. Tetapi dia fokus dengan membelinya, sehingga dia dapat untung dari bunga utang dan dia juga dapat untung dari jual beli. Ini yang dilakukan oleh lembaga-lembaga bank jadi Allah. Sini ada dua pertanyaan yang hampir sama, sebagainya setelah saya bacakan di pertanyaan yang lalu. Kedua-duanya dari dulu. Ya, sini ada pertanyaan bagaimana hukumnya jika pejabat meninggal dalam keadaan masih jomblo. Pertanyaan. Sedangkan dia sudah berusaha payah mencari pasangan hidup, berharap menemukan kesetiaan cinta, apa daya tangan tak sampai. Berpantun pula ya. Kalau dikatakan tidak perlu khawatir mati dalam keadaan jomblo, tapi yang perlu kita khawatirkan mati dalam keadaan suul khatimah. Mati dalam keadaan jomblo bukanlah mati suul khatimah. Telah ada beberapa sahabat Nabi yang mati dalam keadaan jomblo dalam beberapa Badar. Ya, Imam Nawawi mati jomblo, meninggal belum nikah. Tetapi Nabi bersabda, "Ya ma'syar syabab man istata'a minkum al-ba'a falyatazawwaj." Wahai para pemuda, umur muda dari 17 tahun. Sebagai ulama menyatakan sampai 30 ke 35 dan sampai 40 tahun. Wahai para pemuda, menikahlah kalian, segera menikah. Kalau kalian sudah memiliki kemampuan, karena dengan menikah pandangan kalian akan lebih lurus, akan lebih terjaga, dan maaf kemaluan kalian juga akan terjaga. Jadi yang baru kawin kadang-kadang kadang-kadang Nabi kita itu insya Allah akan terjaga, anak dari takdir. Matanya akan lebih terjaga, jadi akan lebih terjaga dari zina. Hidupnya akan lebih tenang, akan lebih nyaman. Allah berfirman, "Wa min ayatina khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah." Di antara tanda kebesaran Allah adalah Allah ciptakan pasangan hidup kalian. Dengan kalian punya pasangan hidup kalian lebih tenang. Ya, jomblo gara-gara nikah, nggak punya istri, subuh galau, duha galau, duhur galau, asar galau, maghrib galau, isya galau, galau. 24 jam penuh dengan galau. Jadi kalau punya istri, insya Allah akan berkurang galau. Akan lebih tenang jiwanya, nyaman hidupnya. Wajah Nabi mawaddah Allah akan menciptakan, menampakkan kepada kalian indahnya kasih sayang rahmat dalam rumah tangga. Apabila rumah tangga itu dibangun di atas bimbingan agama, bihana dari amal jannah. Bahkan sebagian ulama menyatakan laisa al-hubbu mithla nikah, tidak ada cinta yang lebih indah seperti cinta yang terjadi antara dua pasangan suami istri. Lebih indah daripada sinetron Korea. Ya, itu manipulasi. Cinta yang sesungguhnya tidak ada yang mengetahui dari kalangan jomblo, kecuali kalau dia sudah menikah, baru dia tahu betapa indahnya nikah. Dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ad-dunya matah, wa khairu mata'ha al-mar'u salih." Dunia ini perhiasan, dan perhiasan dunia yang paling mahal dan paling indah adalah istri yang saleh. Ya, maka hendaknya seorang pemuda berdoa kepada Allah. Yang pertama, bertawakal kepada Allah, berusaha dia serahkan kepada Allah. Jodoh adalah rezeki Allah yang akan memberikannya. Tidak mungkin dia sebagai
sampai sulit rezekinya, itu berusaha kepada Allah. Dan kedua itu tidak jauh dari kondisi dan lingkungan kita. Seperti apa kondisi kita dan lingkungan sehari-hari kita, maka seperti itulah karakteristik kita. Ia merupakan kurir yang online, maka rumah tangganya menjadi rumah tangga yang online. Nah, Allah Taala, saya rasa di sini lebih kurang